Presiden, amin, Presiden, amin, Presiden, amin. Kasih jalan, kasih jalan. Buka jalan, Bang. Terus, kasih jalan, kasih jalan. Terus, berantar jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Jadi sobat RH sekalian, ini saya ingin menarik sekali ya apa yang disampaikan ini, bahwa kunjungan-kunjungan ke pesantren itu menaikkan elektabilitas Anies Baswedan, tentu bersama Imin ya. Jadi rasanya aneh kalau tiba-tiba elektabilitasnya turun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgiliz zalimin bizzalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, saudara sekalian, coba kita bacakan pendapat yang mengatakan bahwa kunjungan Anies ke pesantren tingkatkan dukungan warga NU ya. Kunjungan Anies ke pesantren semakin meningkatkan dukungan dari warga NU. Bakal calon presiden Anies Baswedan tengah menggencarkan kunjungan ke pesantren. Dalam 2 pekan terakhir dia sudah mengunjungi sekitar 10 pesantren di Jateng dan Jatim. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hilal Solo, Kiai Haji Ahmad Rubai, menilai Anies sudah berada di jalur yang tepat. Menurutnya, rangkaian kunjungan tersebut merupakan bentuk penghormatan Anies kepada para kiai. Itu menunjukkan akhlak Pak Anies, sowan kepada kiai-kiai itu baik sekali. Namanya silaturahim positif jelasnya. Apalagi lanjutnya mantan Gubernur DKI Jakarta itu belak-belakan soal keinginannya maju pada Pilpres 2024 dan meminta restu serta dukungan kiai. Semoga kiai-kiai mendukung, paling tidak kiai mendoakan. Itu sudah merupakan sebuah keuntungan bagi Pak Anies. Karena doa dari para kiai kan luar biasa, menembus arasy Allah. Jelas Kiai Rubai ya, kiai yang garis lurus tentunya ya. Bukan kiai yang tidak garis lurus. Dia mengingatkan bahwa para kiai itu merupakan tokoh yang dihormati oleh masyarakat. Kemudian Kiai Rubai mengibaratkan pesantren seperti kerajaan kecil yang mempunyai santri, wali santri, jemaah dan lain sebagainya. Karena itu dia menilai kunjungan Anies itu berdampak positif dengan semakin membesarnya dukungan dari massa NU. Karena pesantren di Indonesia pada umumnya berafiliasi dengan ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut. Jadi sangat berefek karena yang punya massa real itu kan para kiai. Ucap Kiai Rubai yang merupakan santri almarhum Kiai Haji Maimun Zubair, pendiri pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang. Belum lagi lanjutnya Anies sendiri dekat dengan kalangan pesantren. Jauh sebelum hiruk pikuk jelang pesta demokrasi 5 tahunan ini, Anies kerap bersilaturahmi ke lembaga pendidikan Islam tersebut. Kita juga melihat kultur keluarga Pak Anies Muslim. Jadi andaikan sowan ke kiai bukan yang aneh. Beliau fasih menjadi imam sholat, ahli membaca sholawat yang menjadi tradisi pesantren. Ungkapnya salah satunya itu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgiliz zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dukungan kepada Anies semakin kuat lagi dari masa NU karena dia berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, cicit pendiri NU Kiai Haji Bisri Samsuri. Menurut salah satu kiai yang hadir dalam acara deklarasi Anies Muhaimin di Surabaya pada 2 September 2023 lalu ini, keduanya merupakan duet ideal. Ini perpaduan nasionalis religius. Nasionalis ada dalam tubuh Pak Anies, religiusnya Gus Imin.
Karena Gus Imin lahir dari pesantren. Walaupun Pak Anies nasionalis, tapi kan di situ ada religiusnya juga. Ini sudah pas tandasnya. Luar biasa ya. Anies memang seorang nasionalis ya. Ya, walaupun selalu difitnah sebagai orang yang radikal kanan. Padahal jelas record dia lebih pada nasionalis, tapi lebih tengah kanan lah kira-kira begitu ya, moderat kanan. Kalau Surya Paloh moderat kiri lah kira-kira begitu. Nah kalau Muhaimin Iskandar sesungguhnya jauh lebih kiri dari Anies persepsi politiknya ya. Karena dia berasal dari partai PKB yang selama ini aliansinya justru dengan PDIP yang kiri banget. Jadi dalam political performance di Indonesia, PKB itu justru lebih kiri dibandingkan Anies Baswedan. Karena dia jelas mengendorse Jokowi misalnya, instead of mengendorse partai yang didukung oleh massa Islam misalnya, atau calon yang didukung oleh massa Islam. Tapi pilihan politik itu sebenarnya lebih pada orientasi politik elitnya. Nah cuma elit ini kan biasanya mempengaruhi para kiai, dan kiai mempengaruhi para santri, kemudian wali santrinya, keluarga wali santri dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi Sobat Era sekalian, pesantren dan Anies itu jauh lebih identik kalau dibandingkan calon lain. Saya membayangkan ya, Anies itu pasti senang melakukan dua hal ini, ya, bahkan tiga. Apa? Satu, datang ke pesantren-pesantren. Dia pasti nggak akan kagok. Mau dia disuruh jadi imam sholat bisa, disuruh doa juga bisa, disuruh sholawat juga masih bunyi. Oke. Yang kedua, dia pasti senang dengan perguruan tinggi. Karena dia insan akademik. Mau diajak debat ABC juga bisa. Nah yang ketiga, dia juga tidak kagok bergaul dengan civil society. Karena dia juga berasal dari civil society. Dia pernah bekerja di The Indonesian Institute misalnya. Di Partnership for Governance Reform untuk kerja-kerja penguatan masyarakat. Jadi pada tiga latar belakang itulah Anies tidak kagok. Nah, untungnya yang keempat, dia punya latar belakang sebagai pejabat publik. Yaitu sebagai menteri, sebelumnya rektor walaupun swasta ya, tapi para mandena itu dianggap juga pejabat yang secara publik recognize. Kemudian juga gubernur DKI. Jadi 4 pengalaman itu membentuk Anies ya. Tidak kagok dengan pemerintahan, tidak kagok dengan dunia NGO, tidak kagok dengan dunia pesantren, dan tidak kagok dengan dunia intelektual perguruan tinggi. Jadi dan kelima, tidak kagok dengan international fora, forum-forum internasional itu tidak kagok juga. Jadi ada 5 itu ya. Jadi saudara sekalian, itu yang harus kita pahami mengenai sosok Anies. Jadi kalau dia datang ke pesantren itu, saya membayangkan calon lain barangkali panas ke pesantren. Waduh, kapan ini selesainya? Terpaksa kalau disuruh menjadi imam sholat pusing kepalanya. Disuruh doa pusing kepalanya. Disuruh membaca sholat pusing kepalanya. Maka biasanya akan diatur pertemuan cukup dengan para ketua-ketua pesantrennya saja ya. Bawa amplop selesai kan begitu. Tidak berinteraksi dengan massanya secara langsung, apalagi ikut peribadatannya misalnya sholat jamaah dan lain sebagainya. Oke sahabat sekalian, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.